pagi anak-anak. Pagi ini kita akan mulai lagi dengan pelajaran agama kita, agama Katolik. Namun sebelumnya mari kita buka dengan doa yang akan Bapak Guru pimpin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, pimpinlah kami dalam pertemuan ini. Semoga anak-anak ini dapat menangkap apa yang merupakan inti pembelajaran kami pada hari ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, materi yang akan kita lihat bersama pada hari ini adalah Yesus Kristus pejuang. Yesus Kristus pejuang keadilan, kejujuran, kebenaran, dan kedamaian. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah setelah kita mengikuti proses pembelajaran ini, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan makna nilai-nilai kehidupan berdasarkan tokoh-tokoh yang memperjuangkan nilai-nilai tersebut. Yang kedua, menjelaskan peran Yesus Kristus dalam memperjuangkan nilai-nilai penting dalam kehidupan berdasarkan kitab suci. Yang ketiga, menjelaskan ajaran dan upaya gereja dalam mewujudkan nilai-nilai penting dalam kehidupan masyarakat. Dan yang keempat adalah mengembangkan pengetahuan sesuai materi yang diajarkan dengan membuat refleksi. Anak-anak sekalian, tokoh yang memperjuangkan nilai keadilan, kebenaran, dan kejujuran dan kedamaian adalah Mama Gisela Baroka. Nah, langkah pertama kita mengamati gambar ini. Nah, anak-anak sekalian melihat di depan ini ada dua gambar di mana memperlihatkan kepedulian Ibu Baroka dalam memperhatikan anak-anak yang terlantar. Kamu mengamati kedua gambar ini, pasti kamu akan mempunyai kesan-kesan tertentu ketika melihat kedua gambar ini. Nah, ini kamu ingat supaya sebentar dalam pembicaraan selanjutnya menyangkut apa yang dilakukan oleh Ibu Baroka ini, kamu bisa menghubungkan karya-karya Ibu Baroka ini dengan gambar yang kamu lihat sekarang. Baik anak-anak, agar kita bisa menelah apa yang merupakan perjuangan dari Ibu Baroka ini, kita bagi kelompok. Nah, karena itu kita bagi Anda dalam 4 kelompok. Karena ringkasan menyangkut apa yang diusahakan oleh Ibu Baroka ini terdiri atas 4 bagian, supaya Anda masing-masing 4 kelompok itu langsung ambil masing-masing bagian ini dan Anda diskusikan dalam kelompok. Karena itu kelompok Anda itu harus terdiri dari ketua kelompok dan sekretaris kelompok. Karena itu kelompok 1 punya bagian adalah alinea pertama, kelompok 2 alinea kedua, kelompok 3 alinea ketiga, dan kelompok 4 adalah alinea keempat. Sudah jelas anak-anak? Ya, setelah kita melihat apa yang merupakan ruang gerak atau karya dari Ibu Baroka tadi, sekarang kita masuk ke dalam bagian diskusi untuk mendalami karya dari Ibu Baroka tadi. Karena itu kita diskusikan ini juga berdasarkan kelompok. Jadi kelompok 1 ambil nomor diskusi nomor 1, kelompok 2 ambil nomor 2, kelompok 3 ambil nomor 3, dan kelompok 4 ambil diskusi nomor 4.
silakan Anda berdiskusi. Kalau ada hal yang tidak jelas, ketua kelompok angkat tangan dan minta penjelasan dari Bapak Guru. Maka waktu untuk mempelajari masing-masing artikel itu sudah selesai dan kita masuk dalam soal diskusi. Kelompok 1 silakan menyampaikan hasil diskusinya. Oke, baik Bapak Guru melihat dinamika dan perkembangan keaktifan Anda semua dalam diskusi tadi sangat-sangat bagus, karena itu Bapak Guru memberikan apresiasi kepada Anda sekalian. Yang berikut, mari Bapak Guru kita akan menyimpulkan karya-karya dari Ibu Baroka tadi. Anda dengar, Mama Gisela Baroka adalah seorang dengan jiwa kemanusiaan yang rela meninggalkan kampung halamannya di Jerman untuk melaksanakan karya karitatif atau kasih kepada sesamanya yang miskin, menderita, dan bahkan dipinggirkan karena penyakit yang mereka alami. Dia melawan diskriminasi terhadap para penderita lepra atau kusta dengan berbuat amal saleh. Dia berani berbuat jujur sesuai bisikan hati nuraninya, sehingga menciptakan kedamaian hati bagi para pasien kusta, bahkan seluruh masyarakat yang ada di sekitar. Di mana ada Mama Putih, demikian panggilan populernya di Lembata, di situ ada orang merasa damai, gembira karena melihat Mama Putih tadi. Para pasien kusta juga merasakan diperlakukan secara adil, dan akhirnya ketika mereka sembuh, mereka dapat kembali hidup di tengah masyarakat yang sebelumnya selalu bersikap menjauh terhadap mereka. Apa yang dilakukan Mama Putih juga sama dilakukan oleh Mama Isabella yang juga dikenal dengan nama harian nama Mama Hitam. Nah, keduanya bersinergi mewujudkan kerajaan Allah yang diwartakan Yesus Kristus bagi para orang sakit dan masyarakat pada umumnya. Meskipun mereka tidak menuntut penghargaan duniawi, tetapi akhirnya karya kemanusiaan yang mereka lakukan mendapat penghargaan baik oleh pemerintah Republik Indonesia maupun di dunia internasional. Nah, anak-anak sekalian, setelah kita mendengarkan kisah tadi, maka sekarang kita menggali ajaran kitab suci tentang pelayanan seperti tadi. Mari Anda buka kitab suci Injil Markus pasal 10 ayat 17 sampai 25. Kita baca sama-sama. Dari bacaan tadi ada beberapa pertanyaan yang kita jawab. Mesti kita usaha untuk jawab. Yang pertama, apa pesan dari teks kitab suci Markus pasal 10 ayat 17 sampai 25? B. Nilai apa yang diwartakan Yesus dalam teks-teks tersebut? C. Apa yang dapat kamu teladani dari warta dan tindakan Yesus bagi hidupmu sehari-hari? Selanjutnya, kita akan melihat beberapa nilai utama dalam kerajaan Allah yang diwartakan Yesus. Misalnya sebagai berikut. A. Uang atau harta dan kerajaan Allah. Yesus mendorong agar orang kaya memiliki semangat solidaritas terhadap orang miskin dan menderita, dan suka membantu mereka dengan kekayaannya. Yang dituntut oleh Yesus bukan hanya sekedar derma, melainkan usaha nyata dari orang kaya untuk membebaskan orang dari kemiskinan dan penderitaan.
B. Kekuasaan dan kerajaan Allah. Kekuasaan sering membuat kita menguasai dan menindas orang lain, terlebih yang lemah, dengan memanipulasi hukum Taurat. Yesus tidak menentang hukum Taurat sebagai hukum, tetapi Yesus menentang cara orang menggunakan hukum dan sikap mereka terhadap hukum. Para ahli kitab dan orang-orang Farisi telah menjadikan hukum sebagai beban, padahal seharusnya merupakan pelayanan. Yesus juga menolak setiap hukum dan penafsiran yang digunakan untuk menindas orang. Menurut Yesus, hukum harus bersiri pelayanan, belas kasih dan cinta. Dalam kerajaan Allah, kekuasaan, wewenang dan hukum melulu fungsional. C. Kehormatan atau gengsi dan kerajaan Allah. Kehormatan atau gengsi adalah nilai yang sangat dipertahankan orang. Gengsi dan kedudukan sering dianggap lebih penting daripada segala sesuatu. Kerajaan yang diwatakan dan dikehendaki oleh Yesus adalah suatu masyarakat yang tidak membeda-bedakan lebih rendah atau lebih tinggi. Setiap orang akan dicintai dan dihormati, bukan karena pendidikan, kekayaan, atau itu kekuasaan, status, keutamaan, atau keberhasilan lain, tetapi karena ia adalah pribadi yang diciptakan Allah sebagai citraannya. D. Solidaritas dan kerajaan Allah. Kerajaan Allah dilandasi solidaritas yang mencakup semua umat manusia. Solidaritas kelompok, mengasihi orang yang mengasihi kamu, bukanlah solidaritas menurut Yesus. Solidaritas yang dikehendaki oleh Yesus adalah solidaritas terhadap semua orang tanpa memandang bulu, termasuk juga musuh. Penugasan: buatlah refleksi tentang Yesus Kristus sebagai pejuang keadilan, kejujuran, kebenaran, dan kedamaian. Catatan kumpulkan pada pertemuan berikut. Nah, anak-anak sekalian, mengakhiri pembelajaran kita ini, saya mengajak mari Anda renungkan kata-kata dari seorang tokoh nasional. Hiduplah seolah engkau mati besok. Belajarlah seolah engkau hidup selamanya. Dari Mahatma Gandhi. Anak-anak sekalian, demikianlah pembelajaran agama kita pada siang hari ini. Sekian dan terima kasih.